Rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para sahabat da'i dan da'iyah, juga para pendengar setia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka sanggup bersatu mengusir para penjajah dengan sumpah pemudanya. Mereka mampu berjuang mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pantas Insinyur Soekarno-Hatta mengungkapkan dalam pidatonya, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Pernyataan tersebut hadirin menjelaskan bahwasanya pemuda laksana bara api yang berkobar, melambangkan semangat tinggi yang tak pernah pudar, kekuatan yang tak pernah hancur, bahkan keberanian yang tak pernah luntur. Hadirin yang berbahagia, sehingga wajar pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Berbicara tentang pemuda, tidak bisa dipungkiri dengan yang namanya sosial media. Bahkan hadirin, dilihat pada realitanya, zaman sekarang siapa yang tak mengenal sosial media? Jangankan satu negara, bahkan seluruh penjuru dunia pasti mengenal yang namanya sosial media. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan tausiah yang bertema membangun generasi muda dengan memanfaatkan sosial media sebagai wadah pengembangan diri. Hadirin rahimakumullah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita selaku pemuda Islami harus lebih bijaksana dalam memanfaatkan sosial media, harus lebih selektif dalam memilih mana yang pantas menjadi tontonan dan mana yang dijadikan tuntunan. Karena tidak sedikit hadirin, kemerosotan moral kian merajalela seolah-olah menjadi kultur, bahkan sampai menyampingkan mana yang hak dan mana yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, juga orang-orang sepakat mati bersamaan dengan meminum oplosan. Bahkan ironisnya anak-anak zaman sekarang, rosok isin wis pada diobral-obral, dikit-dikit main tiktokan demi konten sing penting viral. Betul hadirin? Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh para pemuda zaman sekarang. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, semaraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya hidup tradisional kini lebih radikal dan liberal. Bahkan rasa sosialis kini kian menipis terkikis habis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel menjadi mainan, kini Mobile Legends menjadi andalan. Betul hadirin? Sangat jauh berbeda bukan? Orang-orang berlomba-lomba dalam mengejar kesenangan, sementara urusan akhirat tidak terpikirkan. Hal ini disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in Nawawi, Sohipah 54 3 baris dari atas. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jikalau kau tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin rahimakumullah, maka timbullah pertanyaan, apakah yang harus dilakukan oleh pemuda di era serba digital ini, termasuk sosial media? Apakah sosial media bisa dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan diri? Jawabannya tentu saja iya. Yang harus kita lakukan adalah rapatkan barisan, menggalakkan amal ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya sosial media bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk sedang apa yang kita lakukan, yaitu berstabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mensyiarkan konten-konten yang positif dan bermanfaat, juga menjadikan sosial media menjadi sarana mempermudah kita untuk mengembangkan diri kita semua. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harus mampu menjadi pelopor, bukan pengekor. Karena realitanya, negara kita bukan hanya membutuhkan orang-orang pintar, tapi juga membutuhkan pemuda yang berotak landen dan juga berhati Masjidil Haram. Semoga kita dapat memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hikmah dari apa yang sudah kita lakukan di era serba digital ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.